Hai semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini, gua mau menceritakan sebuah alur film horor dari Jepang. Kali ini berjudul Vampire Clay, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini kurang lebih menceritakan tentang sebuah kutukan yang ada pada tanah liat, di mana dulu pemilik asli tanah ini mencampurkan darahnya sebelum ia mati. Iblis ini akan membunuh siapa saja di dekatnya. Iblis tanah ini juga haus akan darah dan daging. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Aina Academy adalah tempat kursus seni, khususnya seni patung. Tempat ini bisa dibilang kursus untuk mengikuti tes masuk ke sebuah universitas seni di Jepang. Suatu hari, Aina Academy pindah ke sebuah pedesaan terpencil. Terlihat tempat barunya masih kotor dan berantakan. Aina adalah seorang guru. Di sana, ia menemukan sebuah clay atau tanah liat yang dikubur di dekat sekolahan saat ia sedang beres-beres. Di kelas ini terdapat 5 orang siswa, yaitu Reiko, Yuka, Aiko, Kanji, dan Kaori. Kaori baru saja pulang dari Tokyo dan langsung bergabung di dalam kelas. Kaori tidak menemukan tanah liatnya, lalu ia mencari dan mendapatkan sebuah tanah liat baru yang diikat di dalam plastik. Kaori merasa ada yang berbeda dengan tanah liat yang ia pakai. Berbeda cerita, ada seorang bapak-bapak yang sedang heran ketakutan di sekitaran sekolahan. Kembali ke kelas seni, Kaori adalah siswa yang terbaik di antara kelimanya. Tapi Aina tetap tidak puas dengan hasil yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Reiko memilih untuk belajar lebih lama lagi saat semua siswa sudah pulang. Besoknya Kaori melihat karyanya yang sudah rusak dan menaruh curiga pada Reiko. Aina lalu menilai kembali karya mereka dan Kaori mendapatkan ranking 1. Dan Aina bilang kalau karya yang lain tidak akan bisa untuk lulus ujian masuk ke sebuah universitas seni di Jepang. Dan Reiko kembali memutuskan untuk belajar sampai malam. Saat sedang memandang patung karya Kaori, tiba-tiba patung itu menggigit tangan Reiko, menyerang Reiko. Dan Reiko merasa aneh dengan kondisi tubuhnya, hingga tanah liat itu akhirnya menelan Reiko. Keesokan harinya mereka mendapati Reiko menghilang, dan Kaori merasa kecewa karena ia merasa Reiko telah merusak karyanya. Tapi di sini diperlihatkan Reiko menjadi patung yang ada di dalam karya Kaori. Reiko lalu mati dan tanah liat tersebut hidup menyerupai Reiko. Lalu iblis tanah liat itu menghampiri Yuka, dan kemudian Yuka pun mati di sini. Iblis itu lalu menjadi Yuka dan membunuh Kanji. Iblis itu juga hendak membunuh Aiko, tapi gagal. Iblis tanah liat itu juga berusaha membunuh Kaori. Guru Aina datang untuk membantu Kaori. Di saat mereka terdesak, datang seorang pria dengan membawa sebuah pemanas api dan langsung membakar dan menghancurkan iblis tersebut. Orang itu lalu menceritakan kisah tentang Mitajuka, yaitu seorang pematung yang bekerja di sebuah pabrik limbah. Mitajuka pernah memamerkan karyanya di Tokyo dan dinilai jelek. Mitajuka kurang pandai bersosialisasi hingga mempunyai masalah dengan pemilik galeri dan mempunyai reputasi yang buruk di industri seni patung. Mitajuka mempunyai sebuah penyakit kulit yang tidak diketahui. Hingga menyadari ia akan sekarat, ia membuat patung terakhir yang dinamai Kakame yang dicampur dengan darahnya. Dan Mitajuka bilang kalau Kakame harus pergi ke Tokyo untuk menggantikannya. Suatu hari Mitajuka bertemu dengan teman lamanya dan memesan banyak patung untuk kemudian temannya jual ke restoran dan butik-butik. Teman Mitajuka ternyata menipunya dan tidak memberi keuntungan kepada Mitajuka. Mereka lalu berkelahi yang mengakibatkan Mitajuka mati dan penyakitnya menggerogoti tulang Mitajuka hingga menjadi abu. Saat terkena air, abu itu bisa berubah menjadi seorang iblis. Teman Mitajuka lalu menyadari kekuatan jahat itu dan mengubur abu tersebut di dekat rumahnya. Ya,
Jadi teman Mitajuka itu adalah orang yang sedang bersama Kaori dan teman-temannya sekarang. Merasa semua telah berakhir, mereka lalu membereskan semuanya. Tapi di sini, iblis tersebut belum sepenuhnya mati. Lalu menyerang Kaori, hingga akhirnya Kaori berubah menjadi iblis tanah liat. Dan mereka terpaksa membunuh Kaori. Saat hendak membereskannya lagi, tiba-tiba abu itu tertiup oleh angin dan terhisap oleh teman Mitajuka. Dan wujud asli iblis itu keluar dari perut teman Mitajuka dan menyerang semuanya. Hingga akhirnya Aiko memasukkan sebuah tanah liat lain ke dalam iblis itu. Iblis itu lalu tidak berdaya dan mereka segera membakarnya. Dan akhirnya mereka berhasil kembali menguburnya. Di akhir film, tempat galian tersebut ada yang membuka. Dan iblis tersebut muncul kembali, kali ini dengan wujud yang berbeda. Dan menyerang Tokyo. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jika kalian penasaran dengan filmnya, silahkan tonton secara penuh. Dukung channel ini jika kalian suka, bisa di subscribe, di like, komen, dan share. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.